Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulur? Wes mosok kok tekok terus ya? Kudune tekok kabare dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Semoga kabare kabar sehat ya, kabar baik. Dadi niki wong nek sejatine dulur iku ya nekono kabare. Kabare dulurku ki piye? Kabar sehat apa rondok kurang sehat lah. Ya dulur, kali ini saya ini sore-sore istilah iki kluyur ning sawah. Jadi kluyurane utawa bisa dikatakan bermainnya atau dolane wong tani iku ya ning sawah lur. Arepe dolanan ning kutha ya mbutuhno ragat. Ya dulur, kali ini pameran saya sudah menginjak usia, ini hari Minggu berarti sekitar 16 hari, 15 hari, 16 hari. Wis mbuh nek ngarani piye. Oh ya dulur, ini insya Allah besok saya ini akan melakukan rutinan untuk pengobatan dulur ya. Jadi ini cuaca sampean bisa lihat sendiri, ini mendung putih. Tadi hujan gerimis, sudah lama ndak hujan terus hujan. Nah, tapi untung hujannya cuma gerimis dulu. Biasanya kalau lama tidak hujan terus hujan, biasanya itu membawa angin kalau di Nganjuk. Oke dulur, ini saya tak cerita piye ya ceritane sembuh. Nanti bisa disimak untuk ceritanya banyak. Kenapa toh bawang merah ini kok ndak hujan, tanah kering kok malah terjadi rusak pada bawang merah kita. Nah dulur, ini maksudnya bukan menggurui, bukan apa ya. Banyak kabar-kabar bawang merah ini banyak yang rusak, padahal tidak hujan selama 3-4 hari. Kok malah rusak? Padahal saat hujan tidak apa-apa, tapi saat terangan 3-4 hari kok bawang merah ujuk-ujuk lah, tiba-tiba kok kayak momot. Juga kayak ya memang momot. Nah ini daunnya itu pada kayak istilah bahasa nik itu podo koyok roncot luka. Nah itu terjadi kok malah terangan. Nah orang-orang juga pada bingung, tapi ini permasalahan ini terjadi sejak lama, sudah lama saya amati ya. Dan ini kebiasaan, ini punya sampean, kalau ada yang mengalami kayak gini sampean koreksi. Saat tidak terjadi hujan, tanah sampean biarkan kering. Nah 1 hari belum apa-apa, tapi 2 hari akan terlihat atau nampak bawang merah sampean akan mengalami busuk daun, daunnya luka, lalu kayak
runtuh gitu. Jadi ya momot. Nah, ini karena sampean selama 2 hari itu tidak melakukan penyiraman. Jadi saya menyarankan harus disiram walaupun tidak maksimal penyiraman. Yang penting tanah yang di atas itu kita menjadikan supaya tanah yang di atas itu bersuhu dingin. Jadi ini wis pokoknya disiram ampre hawane iki iso adem tinggi ngilangi panase sumuke iki piye. Nah itu. Jadi kita harus melakukan cara basane wong tani dikepiur. Kalau bahasa kepiur itu siram tapi tidak maksimal, itu bisa dilakukan. Nah, karena kalau nanti tanah di bawah basah becek, yang di atas kering, ini akan bergejolak buah merah. Ini bisa terjadi 1 mbulir, 2 ini akan terjadi momot. Nah, mbulir itu akan bersamaan dengan momot. Jadi untuk penyakitnya ini jadi double. Makanya dulur-dulur harus mengoreksi, dititeni, diingat kalau setiap hari ada hujan dan tiba-tiba berhenti 1, 2, sampai 3 hari, sampean sebelum 2 hari kering, sampean pagi harus disiram. Dan saya menganjurkan siramnya harus pagi, tidak boleh siang. Karena apa? Karena rusaknya bawang merah itu terjadinya saat jam sekitar 11 sampai ke atas. Makanya banyak yang melihat bawang merahnya itu saat sore. Loh, nek opo brambangku kok momot terus kok bulir lah. Itu terjadi pada saat jam 11. Karena orang-orang pada tidak tahu sebab apa. Saat jam-jam segitu orang yang di sawah melakukan pekerjaan sudah pada pulang, wis podo mulih. Lah, akhirnya bawang merah bergejolak tidak tahu, tidak mengetahui. Nah, ini makanya tolong kalau siram pagi aja. Sebelum terjadi pemanasan, kita harus melakukan pendinginan. Makanya banyak yang istilahnya ngomong no, brambangku roh-roh kok nah, roh-roh ujuk-ujuk kok momot bulir. Nah, ternyata dilihat punya tetangganya juga sama. Itu biasanya yang terjadi untuk minggu-minggu ini atau hari-hari ini, karena di Nganjuk tidak hujan selama 3-4 hari bahkan lebih tuh. Makanya saya sebagai dulur sampean menginformasikan agar berjaga-jaga atau berkoreksi atau mengoreksi supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ada yang saat ini mengalami, tolong itu kita lakukan pengobatan dengan jalan memakai fungisida yang saya anjurkan, yaitu 1, Nativo harus ada, Tisen, Remasol, Dakonil, dan juga bakterisida plus virusida. Ini harus ada. Sebab obatnya yaitu, kalaupun memakai fungisida saja ini tidak cukup, karena musuh kita bukan jamur. Jamur ya tetap ada, tapi kalau sudah menjalar menjadi bakteri
tambah ganas itu virus. Nah, ini musuhnya yaitu virusida. Nah, untuk itu yang saya sebut tadi, yang saya bilang tadi, yang saya pesan tadi, kalau ada terangan 1-2 hari, 3 hari, pokoknya harus disiram, jangan sampai panas atau terangan terjadi 2 hari. Sebelum terjadi 2 hari terangan, pagi harus disiram. Jangan mengandalkan atau jaga no kingko paling rondino kingko udan, jangan, langsung saja disiram. Karena sampean kalau nunggu hujan, walaupun hujan sore, tapi saat siang buah merah sampean sudah rusak. Nah, ini kalau sampean tidak percaya tidak masalah. Ini saya sekedar menginformasikan. Jenenge dulur yo kaya apa nek dulure engko ibarate nglakoni barang keliru iki nek iso yo dielekno. Dene sing dielekno gak kena yo ora apa-apa, kabeh ki yo padha nampa polahe awake dhewe. Nah, oke dulur, sampean nek kalau nyimak video ini semoga dapat diingat-ingat, dieling-eling lur ya. Nek terangan 2 hari sebelum terjadi 2 hari sampai siang, sampean yang kedua harinya itu pagi harus disiram. Pokoknya terangan sedino sesuk kudu disiram. Dikepiur gak apa-apa, dikepiur cuma kepiuran tidak masalah. Yang penting tanah yang di atas tidak retak dan tidak mengering. Sebab kalau mengering, udara yang di bawah ini akan naik, ini menjadi panas, ketambahan yang di atas kena sinar matahari atau istilah lagi hawa ongkep, ini akan terjadi pemanasan. Nah, buah merah sampean akan terjadi kayak kebakar, tapi dalam keadaan basah. Itu juga akan terjadi mbulir. Padahal fungisida sudah tercukupi. Nah, opo yo sing kurang. Nah, itu. Makanya tolong untuk dakonil kita tambah 3-4 sendok. Kita kolaborasi dengan bakterisida plus virusida. Karena selama kena hujan, air hujan akan menjadi bakteri, virus. Ora beda karo klambi dideleh baju ditaruh di luar kena hujan. Kena hujan lalu kena panas. Ini akan menjadi rapuh. Jadi klambi kainnya itu baju loh. Kainnya itu akan rapuh sendiri lama-kelamaan. Nah, itu juga akan terjadi pada buah merah kita. Makanya tolong, kalau sampean masih menganggap saya dulur, tolong dulur ya, wis to, ora manut liyane manuto iki. Tujuanku ya kuwi, engko brambange dulur-dulurku ben gak mengalami atau istilah lagi rusak sebelum panen. Nah, nek wis bar panen ning omah nah ya wis tarane wis sukses. Nah, oke dulur, nanti diingat-ingat dulur ya. Makanya ini banyak yang pesan baret. Baret itu bakterisida dan virusida. Ini banyak, saya tadi kirim sudah berapa wilayah. Karena memang satu harus dijaga-jaga sejak kecil. Dan penyakit yang saya sebutkan tadi, apabila terjadi sudah benar-benar kena saat usia 30 lebih, ini yang jelas untuk pemulihan bisa dikatakan sulit dulur. Sebab sudah memasuki masa generatif. Makanya
Ini saya surup-surup, maghrib saya bela-belain untuk review. Agar apa? Agar bisa disimak dulur-dulur. Engko nek terjadi terangan satu hari, kita tunggu besok, langsung disiram pagi-pagi. Nah, banyak yang mengeluh boler campur merotoli. Nah, ini mungkin bagi dulur-dulur penyakit yang seperti ini, penyakit aneh, tiba-tiba ujuk-ujuk, bukan dulur. Semua ada sebabnya, ada tanda-tandanya juga. Karena apa? Lawang namanya kiamat itu yang sudah bisa dikatakan yang tahu hanya Allah. Tapi Allah tetap memberi tanda-tanda, kode. Nah, makanya setiap penyakit juga ada tanda-tandanya, ada penyebabnya. Jadi ini ora ujuk-ujuk lur ya. Tolong dulur, ini sekedar informasi, kalau bisa dikatakan ya sekedar, tapi kalau memang ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi tontonan yang berkah. Jadi ini wes nek iso yo di praktekno, diusahakno, yo sopo tahu nek memang patrah bener tenan wong iki lah. Ngono. Wes pokoke karo aku ki penak-penak lur. Kuwabeh tak dudohno. Wes kuwabeh tak dudohno. Apa to sing tak dudohno? Dadine sekali lagi, awas yang belum terjadi kerusakan pada tanaman bawang merah. Tolong ini bisa jadi istilah lagi penjagaan. Jadi ini ben iso jogo-jogo supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang saya sebut tadi tolong diperhatikan. Dan untuk bawang merah yang sudah menginjak usia 30-an lebih, tolong pengisian air harus dikurangi dan jangan melakukan tembok setelah bawang merah usia 20 hari atau 18 hari sudah ndak boleh tembok kalau bisa. Kalau ndak bisa ya lakukan tembok tipis-tipisan aja. Nanti kalau sampai melakukan tembok di usia 30 hari, yang sampean lakukan itu akan menyebabkan bawang merah, 1 terjadi bulir, 2 terjadi tekluk atau alum atau layu. Saat kegencar hujan terus menerus, tanah yang selama ini sampai embok ini kan yang jelas kalau ada hujan airnya akan paling tidak ngecembung atau tergenang dalam beberapa saat, dan akhirnya tanah itu menjadi asam, bisa menimbulkan jamur, bakteri plus virus. Akhirnya tanaman bisa layu karena menyerang di bagian akarnya. Lene akare wis rusak, berarti ya kabeh wis rusak, sebab pusatnya tanaman itu di akar. Jadi diingat-ingat. Makane nek hoyote sehat ya wete sak munggah ki ya melok sehat. Oke dulur, tolong diingat, nanti kalau bawang merah sampean terjadi sampai sudah telat,
kena yang saya sebutkan tadi, bakteri plus virus, roncot tadi, tolong untuk obat dakonilnya ini harus ditambah, karena bawang merah ini atau tanaman ini sudah tidak lagi arep-arep panganan ini. Soalnya kalau dipupuk ini akan tambah. Memang harus ya juga perlu untuk makanan atau pupuk, tapi ini perlu imun atau nutrisi vitamin lah yang bisa menguatkan supaya ini bisa bertahan. Mbuh dulur ya, nek aku ngomong wis ngene iki sampean nek salah, kalau ada salah ya tolong bisa dimaklumi. Dulur, sekali lagi dan sering saya sebutkan, sering saya pesankan, kalau mupuk sampean harus diperhatikan untuk pupuk yang ditaburkan. Jadi nek brambang ki manut wae, mbuh dipupuk apa manut, dipupuk apapun dia nurut. Tapi nanti kalau dia memang saat tuanya lemah, jangan menuntut bawang merah itu hidup sehat, karena sampean sendiri yang memberi makanan itu. Jadi tidak mungkin nek brambang itu nolak nek dipangan, tidak mungkin nek dikei panganan ndak. Tapi kita harus tahu, ngerti, kalau bawang merah kita kasih pupuk ini atau makanan ini, nanti dia akan lama kelamaan ini bawang merahnya akan menurun kesehatannya. Jadinya ya kudu apal. Saya ingatkan jangan memakai set A apapun. Kalaupun untuk campuran jangan banyak. Dan untuk perkembangan berambang sampai jangan memakai TSP. Ya, tolong. Untuk pertama jangan memakai TSP. Kalau sampean sudah memakai NPK kok masih memakai TSP, ini unsur fosfat akan bertambah, akhirnya bawang merah sampean untuk berkembang ini lambat. Nah, kalau lambat nanti usia waktu generatif atau pembuahan ini nanti tidak mencukupi untuk menghasilkan buah yang bagus. Akhirnya bawang merah sampean tidak bisa maksimal atau bisa dikatakan buahnya kecil-kecil tuh. Nah, ini sekedar informasi dan semoga ini dapat diterima dulur-dulurku, karena saya ini kalau ndak syuting kayak gini ya kangen sama komen-komennya dulur-dulur. Jadi tolong yang lagi nyimak video ini, apa yang masih kurang yang sampai lakukan selama ini tolong ditambah atau dibenahi yang salah. Aku ora keminter, soalnya aku yo ora pinter. Pokoknya jalankan sesuatu itu yang terbaik. 2, kita harus optimis ya. 3, ya wis pasrah awae pangeran, sing penting loro ki wis dilakoni. Nah, itu dulu. Jadi untuk informasi ini sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada apa-apa, saya tidak merasa istilahnya getun atau menyesal, karena unek-unek saya sudah saya sampaikan ya dulur ya. Sekali lagi ini sebagai himbauan, himbauan sawane koyok pejabat. Ini sebagai saran atau informasi
Mergo ya dulure ning ndi-ndi iki wis kenal Abi Pradana, engko nek brambange rusak enek apa-apa engko ndak piye di dulur kok tidak mau ngasih tahu toh. Nah, ini nanti saya merasa istilahnya kira getun atau menyesal. Nah, oke dulur, ini saya posisi mau pulang, ini tolnya dulur. Nah, ini. Nah, coba. Ini lokasi selama ini saya hidup bertani itu. Cukup sekian dulur ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.